Boleh nggak sih tidur setelah makan? Nah, ini fakta terlengkapnya yang wajib kamu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Nah, siapa di sini yang sering merasa ngantuk? Berat matanya berat ya setelah makan atau siang ya, khususnya makan siang nih. Atau ada juga nih yang makan malam. Nah, rasanya memang nikmat sekali ya kalau bisa langsung rebahan dan tidur. Tapi sebenarnya boleh nggak sih tidur setelah makan? Apakah ada dampak bagi kesehatan kita? Nah, di video kali ini kita akan mengupas tuntas semua yang perlu teman-teman ketahui tentang tidur setelah makan. Mulai dari alasan kenapa kita mengantuk, ya dampak positifnya dan juga dampak negatifnya. Waktu ideal untuk tidur setelah makan itu berapa jaraknya, hingga tip agar tetap segar setelah makan. Jadi simak baik-baik. Fenomena food coma, ya kenapa kita mengantuk setelah makan. Rasa kantuk yang menyerang setelah makan sering disebut juga itu postprandial somnolence ya, atau lebih populer dengan istilah food coma. Nah, ini adalah ya hal yang wajar dialami oleh banyak orang. Ada beberapa alasan fisiologis yang mendasarinya. Yang pertama itu peningkatan aliran darah ke sistem pencernaan. Nah, setelah makan tubuh kita ini mengalirkan lebih banyak darah ya ke perut dan juga ke usus ya untuk membantu proses pencernaan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya aliran darah ke otak itu sedikit berkurang. Akhirnya menyebabkan apa? Ngantuk, ya lemas, nah seperti itu. Yang kedua, pelepasan hormon. Nah, proses pencernaan ini memicu pelepasan hormon ya, seperti hormon serotonin dan juga hormon melatonin. Nah, serotonin ini berperan dalam mengatur suasana hati dan juga ini merupakan prekursor melatonin. Nah, hormon yang mengatur siklus tidur, bangun ya, hormon melatonin tadi ya. Nah, ini bisa teman-teman ya terjadi peningkatan kadar kedua hormon ini. Akhirnya apa? Akhirnya menimbulkan rasa ngantuk. Yang ketiga, perubahan kadar gula darah. Nah, konsumsi makanan tinggi karbohidrat ini dapat menyebabkan lonjakan gula darah kita, kemudian bisa diikuti dengan penurunan yang cepat ya. Naik dia tiba-tiba langsung turun. Nah, teman-teman ya, penurunan kadar gula darah ini itu dapat menyebabkan rasa lelah dan juga rasa ngantuk. Yang keempat, aktivitas sistem saraf parasimpatis. Nah, ini teman-teman ya, setelah makan, sistem saraf parasimpatis yang bertanggung jawab ya untuk kita istirahat, kemudian untuk pencernaan ya, ini menjadi lebih aktif. Nah, hal ini dapat memperlambat detak jantung dan menimbulkan rasa rileks ya dan juga rasa kantuk. Yang kelima, ini jenis makanan yang dikonsumsi. Nah, makanan tinggi lemak, kemudian makanan karbohidrat sederhana ya, cenderung lebih kuat memicu rasa kantuk dibandingkan dengan makanan tinggi protein dan juga tinggi serat. Sudah tahu ya? Nah, kemudian dampak positif tidur setelah makan. Nah, ini dalam kondisi tertentu ya. Nah, meskipun seringkali dikaitkan dengan hal negatif, tidur setelah makan ada juga ya memberikan beberapa manfaat dalam kondisi tertentu. Ingat, digarisbawahi ya, kondisi tertentu. Yang pertama, meningkatkan kewaspadaan dan kinerja. Tidur siang singkat. Nah, tidur siang singkat sekitar 20-30 menit ya setelah makan ini dapat membantu mengatasi penurunan energi di siang hari. Ingat ya, tidur siang ya, dan justru meningkatkan kewaspadaan, kemudian fokus dan kinerja kognitif. Nah, ini setelah terbukti dalam berbagai penelitian ya. Yang kedua, meningkatkan memori. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur setelah belajar atau setelah menerima informasi baru, termasuk setelah makan ya, yang merupakan asupan energi, ini dapat membantu memperkuat memori dan proses konsolidasi informasi. Nah, yang ketiga, menurunkan stres. Nah, beristirahat sejenak ya setelah makan, ini terutama jika teman-teman merasa lelah, ya dapat membantu menurunkan tingkat stres kita, kemudian juga bisa memberikan waktu bagi tubuh untuk lebih rileks ya. Nah, yang keempat, potensi manfaat bagi atlet. Nah, jadi teman-teman ya, bagi beberapa atlet, tidur siang setelah makan dan juga setelah selesai latihan ya, nah itu dapat membantu pemulihan dan peningkatan performa. Nah, yang kelima, tradisi di beberapa budaya. Nah, di beberapa budaya tidur siang setelah makan ya. Nah, ini adalah tradisi yang dianggap membantu pencernaan dan memulihkan energi di tengah hari yang panas. Nah, penting untuk dicatat, manfaat
ini umumnya terkait dengan tidur yang singkat ya, tidur siang singkat, bukan tidur malam segera setelah makan ya, tidur siang yang singkat. Nah, kemudian dampak negatif tidur malam setelah makan malam. Nah, tidur malam ya segera setelah makan malam, terutama dalam porsi yang besar, ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Yang pertama, meningkatkan resiko asam lambung naik atau GERD. Nah, teman-teman ya, misalkan setelah makan ya kemudian berbaring, ini dapat memudahkan asam lambungnya naik ke atas. Ya, naik ke kerongkongan. Akhirnya menyebabkan gejala seperti heartburn ya, rasa terbakar di dada, dan juga terjadinya regurgitasi ataupun reflux ya. Nah, yang kedua, gangguan pencernaan. Nah, tidur dapat memperlambat proses pencernaan. Nah, makanan yang belum penuh dicerna nih, belum sepenuhnya tercerna ya, dapat menyebabkan rasa tidak nyaman di perut ya. Perut jadi nggak nyaman, kembung, begah, bahkan bisa nyeri perut ya, sakit perut. Nah, yang ketiga, peningkatan resiko kenaikan berat badan. Nah, jadi teman-teman ya, tidur malam setelah makan ya itu juga berpotensi ya, sering dilakukan oleh banyak orang ya. Jadi ini pola makan yang tidak sehat. Nah, ini bisa teman-teman akhirnya apa? Akhirnya berat badan bisa naik. Nah, aktivitas fisik yang minimal setelah makan dan sebelum tidur itu dapat membakar kalori yang baru masuk. Nah, jadi misalkan habis makan 1 jam kemudian ya melakukan aktivitas ringan. Yang keempat, kualitas tidur yang buruk. Nah, proses pencernaan yang masih berlangsung ya, kemudian teman-teman tidur, ya ini dapat mengganggu kualitas tidur. Kemudian bisa juga menyebabkan tidurnya jadi nggak nyenyak. Kemudian sering terbangun di malam hari dan merasa kurang segar ketika bangun. Nah, yang kelima, potensi peningkatan resiko stroke. Beberapa penelitian ya itu menunjukkan adanya kaitan antara kebiasaan tidur setelah makan pada malam hari itu dengan peningkatan resiko stroke. Nah, meskipun penelitian ini ya masih harus diteliti lebih lanjut ya, masih diperlukan penelitian yang lebih detail lagi. Nah, untuk mengkonfirmasi hubungan sebab akibat ini. Nah, yang keenam, peningkatan resiko sindrom metabolik. Nah, beberapa penelitian teman-teman mengaitkan kebiasaan tidur setelah makan pada malam hari dengan peningkatan resiko sindrom metabolik. Nah, yang merupakan kumpulan dari kondisi ya, resiko penyakit jantung, stroke, dan juga diabetes tipe 2. Ya jelas ya, kalau seandainya tidur kemudian makan, ya tentu kita nggak ada aktivitas ya. Nah, jadi teman-teman ya langsung rebahan, ini beresiko. Waktu ideal untuk tidur setelah makan. Nah, jeda yang dianjurkan berapa nih kira-kira? Jadi berapa lama sih sebaiknya kita menunggu ya sebelum tidur ketika kita baru selesai makan malam? Nah, jadi waktu yang ideal ini sebenarnya bervariasi ya, tergantung beberapa faktor, termasuk ukuran makanan yang kita konsumsi, jumlahnya, besarnya ya. Kemudian jenis makanannya juga itu harus kita lihat karena itu mempengaruhi. Misalkan yang pertama untuk tidur siang ya. Jeda waktu sekitar 20-30 menit setelah makan siang ringan. Ya, ini udah cukup ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan manfaat tidur siang tanpa mengganggu pencernaan. Jadi tunggu dulu 20 menit, 30 menit baru tidur siangnya sebentar juga ya. 15-20 menit. Jangan tidur siangnya 2 jam. Nah, yang kedua untuk tidur malam. Dianjurkan untuk memberikan jeda waktu yang lebih lama. Kalau siang tadi 20-30 menit ya. Kalau malam itu lebih lama. Misalkan 2-3 jam. Nah, jadi ini memberikan kesempatan bagi sebagian besar makanan itu untuk dicerna dengan baik ya sebelum teman-teman baring. Nah, yang ketiga, perhatikan kondisi individu tertentu. Misalkan orang dengan masalah pencernaan ya, punya GERD dia. Nah, mungkin perlu menunggu lebih lama sebelum tidur. Nah, karena ini teman-teman ya nanti tiba-tiba sudah mengikuti anjuran dokter nih, tapi tiba-tiba asam lambungnya malah naik. Ya, itu memang butuh waktu lebih lama. Jadi teman-teman perlu mendengarkan tubuhnya ya, supaya apa? Supaya teman-teman merasa nyaman atau tidak ya. Jika merasa sangat kenyang atau tidak nyaman setelah makan, berikan waktu lebih lama sebelum berbaring. Jadi teman-teman sebenarnya ya teman-teman sendiri yang tahu kondisi tubuhnya. Tapi idealnya waktunya ya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, tipsnya gimana agar tetap segar setelah makan tanpa harus tidur? Jadi teman-teman ya, jika merasa ngantuk setelah makan ya tetapi ingin tetap ya segar ya, tetap tidak ingin tidur ya. Nah, teman-teman bisa melakukan beberapa tips. Nah, yang pertama itu makan dengan porsi yang kecil dan sering. Hindari makan porsi besar ya, karena ini bisa membebani sistem pencernaan kita. Cobalah makannya itu ya kecil-kecil tapi lebih sering. Nah, yang kedua, pilih makanan yang tepat. Prioritaskan makan tinggi protein,
tinggi serat, kemudian karbohidrat kompleks, tapi jangan berlebihan ya. Nah, ini supaya apa? Dicerna lebih lambat dan tidak menyebabkan lonjakan gula darah itu naik drastis. Kalau lonjakan naik drastis tiba-tiba turun, itu tadi bikin ngantuk ya. Jadi batasi makanan tinggi lemak dan karbohidrat sederhana. Yang ketiga, bergerak setelah makan. Nah, jadi teman-teman ya, bukan setelah makan langsung bergerak. Nah, jadi lakukanlah aktivitas ringan, yaitu berjalan kaki singkat ya, selama 10-15 menit. Ya, jadi dijedakan dulu setelah makan, misalkan habis minum langsung bergerak, jangan ya. Tunggu dulu istirahat sebentar baru bergerak. Nah, ini bisa membantu melancarkan pencernaan dan meningkatkan energi. Yang keempat, hindari minuman manis. Nah, minuman manis ini bisa menyebabkan lonjakan gula darah ya, kemudian diikuti dengan penurunan gula darah yang cepat. Nah, akhirnya apa? Memicu rasa kantuk. Jadi pilihlah air putih ya, atau air teh boleh ya, teh tapi tanpa gula. Nah, yang kelima, cahaya terang. Jadi teman-teman ya, paparan cahaya yang terang setelah makan ini bisa membantu menekan produksi hormon tidur ya, hormon melatonin. Akhirnya teman-teman nggak jadi ngantuk ya, bisa meningkatkan kewaspadaan. Nah, yang keenam, interaksi sosial ataupun aktivitas ringan. Mungkin teman-teman ya, habis makan langsung ngobrol ya, supaya nggak ngantuk ya. Jadi ya sekitar beberapa menit lah untuk menghindari rasa kantuk. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melakukan aktivitas ringan yang jangan terlalu berat, supaya teman-teman bisa tetap menjaga kewaspadaannya. Yang ketujuh, minum air dingin. Minum air dingin itu dapat memberikan efek menyegarkan. Jadi kan kalau kita minum, wah mantap ini. Tapi jangan air es ya, dikasih teh, kemudian dikasih gula, jangan. Yang kedelapan, hindari duduk terlalu lama. Nah, jadi kalau habis makan jangan duduk lama-lama ya, nanti bikin ngantuk. Nah, apalagi nanti teman-teman habis duduk ya, kursinya nanti lama-lama makin rebah, ujung-ujungnya tidur. Nah, kesimpulannya ya, dan pesan penting untuk teman-teman di rumah, tidur setelah makan itu ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya, tergantung pada waktu dan kondisi teman-teman sendiri. Tidur yang singkat setelah makan ya, ini bisa memberikan manfaat ya, namun tidur malam setelah makan, segera setelah makan malam, yaitu bisa memberikan dampak negatif ya, apalagi kalau dalam porsi besar ya. Nah, jadi teman-teman bisa menimbulkan masalah pencernaan, asam lambung naik, gangguan pencernaan, risiko kenaikan berat badan ya. Jadi berilah jeda waktu yang cukup. Idealnya 2-3 jam antara makan malam dan tidur malam. Nah, teman-teman ya, itu adalah hal yang paling dianjurkan. Nah, selain itu perhatikan pola makan juga. Aktivitas ringan setelah makan ini dapat membantu mengurangi rasa ngantuk tanpa harus tidur. Nah, gimana teman-teman pengalaman tentang tidur setelah makan yang kamu rasakan ya? Apakah punya tip untuk mengatasi rasa kantuk setelah makan? Boleh dibagikan di kolom komentar. Ya, mari kita sama-sama teman-teman menjaga pola makan dan juga gaya hidup sehat, karena kesehatan adalah investasi jangka panjang. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di share, dan juga di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Sampai jumpa.